Kalau bisnis itu biasanya jalurnya begini. Uang, beli beras, beras dijual jadi uang. Beras itu namanya komoditi. Kalau Anda pemain garment, uang atau modal, beli baju, baju dijual jadi uang. Jadi ada stepnya. Kalau Anda bermain manufaktur, modal uang tadi untuk beli bahan, bayar gaji karyawan, buat ongkos jahit, bayar pernak-pernik, listrik, kancing, kerah baju, lalu jual baju, baru jadi uang. Mata rantainya memanjang dan biasanya uangnya harus lebih besar. Untungnya juga lebih besar ketimbang trading model yang pertama. Sudah berupa baju dari pabrik yang kita beli, itu model trading. Beda dengan model manufaktur. Jadi untungnya manufaktur pasti lebih banyak dari untungnya berdagang. Versi atas pedagang kulakan, versi 2 adalah manufaktur pabrikan. Ini untuk menyederhanakan informasi 2 yang di atas. Intinya uang dibelikan komoditas, komoditas dijadikan uang. Sekarang money makes money itu apa? Uang kita belikan surat berharga, katakan saham perusahaan blue chip. Anda punya uang 10 juta belikan saham BCA. Saham tadi bisa diuangkan kurang dari 24 jam, bahkan dalam hitungan detik sudah jadi uang. Itulah yang namanya money makes money. Karena uang Anda belikan, Anda ganti menjadi surat berharga. Dan surat berharga itu adalah uang. Rupiah Anda belikan dolar Singapura misalnya. Lalu ketika dolar Singapura naik, jual lagi, Anda dapat rupiah lebih banyak. Rupiahnya uang, Singapura dolarnya uang. Itulah money makes money. Secara pribadi, sejak 30 tahun yang lalu saya membagi portfolio investasi keuangan pribadi saya. Ada yang jangka panjang, jangka pendek, dan yang high risk, juga yang low risk. Yang untung terbanyak biasanya jangka panjang dan high risk. Oke, kita tidak bicarakan yang ini lebih detail. Ini perlu jam terbang, perlu nyali, dan jaringan network terpercaya. Tapi nanti kita akan sampai sana. Kita bicarakan yang low risk dan jangka panjang. Ini lebih enak. Rumus investasi adalah the higher risk you take, the more money you get. Kalau tepat analisanya dan timingnya. Emas itu low risk dan bisa jangka panjang. Problem jangka pendek di emas adalah spread jual beli yang beda jauh atau lebar. Seperti Antam, bedanya bisa 100 ribu rupiah. Jualnya bisa 800 ribu dan 900 ribu. Itu 100 ribu rupiah spreadnya. Maka kita harus mencari yang spreadnya kecil. Lalu cari yang harga jualnya tinggi. Anda jual emas misalnya di dinaran ya. Garansi pasti lebih tinggi dari harga Antam di hari yang sama. Jadi main emas, tabung fisik atau tabung digital itu sama saja. Yang penting dalam waktu hitungan detik emas Anda bisa jadi rupiah. Jangan sampai emas Anda harus datang ke Pegadaian dulu, datang ke pasar dulu, 2 hari baru jadi rupiah. Jangan, cari yang liquid. Itulah investasi low risk, short term jangka pendek. Dan yang kita mau jelaskan yang high return jangka panjang. Sabar ya, kita lanjutkan setelah ini.